orang Kristen apalagi kalau baru bertobat. Sifat-sifat tadinya yang lama itu masih di bawahnya. Masih melekat. Tapi itu nanti pelan-pelan Roh Kudus akan merubah dia. Tetapi orang dunia tidak mau tunggu, saudara-saudara. Orang dunia melihat, oh ini orang, ini loh yang selalu pergi ke IFJF. Kok begini? Saudara-saudara, puji Tuhan di sini tidak ada. Ini saya hanya beri contoh. Saya tahu di sini saudara-saudara semua baik-baik. Tidak ada yang seperti itu. Saudara-saudara, orang mau meninggalkan Tuhan Yesus. Mereka mau masuk gereja tapi Tuhan Yesus itu tidak perlu. Asal berbuat baik, jangan jahat sama orang. Saudara, saya ingin kita kembali kepada dasar kita. Dasar iman kita yang kuat. Supaya kalau ada orang yang mau menjatuhkan saudara, saudara ingat saudara mempunyai dasar yang kuat. Engkau tidak akan terhilang. Engkau tidak akan gampang dikibulin oleh orang-orang itu. Saudara-saudara, Yesus mati di kayu salib. Kalau tidak ada penumpahan darah, maka tidak ada pengampunan dosa. Mari kita baca. Ibrani 9 ayat 22. Ibrani 9 ayat 22. Saudara sudah ketemukan, saya bacakan. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Kalau saudara baca perjanjian lama, hampir segala sesuatu disucikan dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Alkitab sendiri yang berbicara itu, bukan kata saya. Saudara-saudara, Ibrani 9 ayat 22 mengatakan, hampir segala sesuatu menurut hukum Taurat, hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saudara-saudara, kita tidak berdiri di perjanjian lama. Kita sekarang berada di perjanjian baru. Tetapi firman Allah mengatakan kepada kita, apa perlunya itu perjanjian lama ada sampai sekarang sehingga kita juga membaca? Karena di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan dari keselamatan yang akan datang. Kita baca Ibrani 10 ayat 1. Ibrani 10 ayat 1. Supaya saudara yakin ini adalah firman Tuhan. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Saudara-saudara, oleh sebab itu, di dalam hukum Taurat, saudara ingat bahwa ini merupakan sesuatu yang penting kita mengetahui supaya kita jangan gampang dibengkokkan apa yang ada di dalam firman Tuhan ini. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan dari keselamatan yang akan datang. Saudara-saudara, jadi hukum Taurat itu merupakan penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita boleh diselamatkan oleh karena iman. Mari kita baca Galatia 3 ayat 24. Galatia 3 ayat 24. Saudara sudah ketemukan, saya bacakan. Galatia 3 ayat 24 mengatakan, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan oleh karena iman. Supaya kita dibenarkan karena iman. Saudara jangan ditinggalkan dulu Galatianya, sebentar saya akan kembali lagi di situ. Saudara-saudara, saudara dan saya kita diselamatkan bukan karena kita berbuat baik. Bukan karena kita terlalu baik Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Tapi Yesus menyelamatkan kita karena iman kita. Sesudah kita beriman di dalam Dia, maka Roh Kudus yang memeteraikan kita akan bekerja terus di dalam pikiran hati kita supaya kita hidup suci bagi Dia.
Saudara-saudara, kita baca lagi satu ayat, Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Saudara, kalau kita sudah beriman dalam Yesus Kristus, misalnya hari ini ada seorang mengatakan bahwa saya ingin percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saya buka hati saya untuk Tuhan Yesus, maka Yesus menyelamatkan dia. Pada saat itu, dia menjadi anak-anak Allah, dia menjadi anak Allah. Itu luar biasa. Dalam Yohanes 1 ayat 12 juga mengatakan demikian. Barang siapa yang percaya kepada Allah Bapa yang mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan, maka dia akan tidak dibinasakan. Dia memperoleh hidup yang kekal dan dia diberi hak menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudara, kalau ada seorang yang pada saat dia menerima Tuhan Yesus, Roh Kudus pada saat itu memeteraikan dia. Berarti namamu ditulis di sorga dan engkau menerima meterai dari Tuhan, dan itu meterai berharga sekali bagi saudara. Karena meterai itu menyatakan bahwa engkau kepunyaan Allah. Kita menjadi milik Tuhan, kita bukan milik kita sendiri lagi. Kita adalah milik Allah. Saudara-saudara, milik Allah berarti kita di bawah kuasanya Tuhan. Kalau pada saat itu orang itu sudah terima Tuhan Yesus lalu dia tiba-tiba meninggal. Misalnya dia meninggal, saudara-saudara, rohnya akan langsung ke sorga. Saudara, kita manusia ini terdiri dari 3 bagian. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh jiwa ini adalah orang luar yang kelihatan, tetapi roh itu tidak kelihatan, saudara, spirit. Itu inner man. Saudara-saudara, ini orang dalam langsung pergi ke sorga. Bagaimana dengan tubuhnya, jiwanya bagaimana? Saudara-saudara, orang yang mati itu lagi tinggal di dalam kuburan. Tuhan Yesus mengatakan dia tidur. Tuhan tidak mengatakan dia mati, dia tidur, saudara-saudara. Tuhan berjanji menyelamatkan saudara itu dan saya. Itu keselamatan sempurna, bukan keselamatan cuma sebagian. Jadi untuk pada saat saudara percaya, rohmu kalau engkau meninggal itu langsung masuk surga. Tetapi tubuhmu masih beristirahat di dalam kuburan. Banyak saudara-saudara kita dari zaman Adam sampai sekarang ada di dalam pekuburan menantikan penebusan tubuh. Ini penting sekali saudara-saudara.